Baik, tentu seperti yang tadi sudah kita janjikan, kita akan mendengarkan opening speech dan sekaligus pembukaan yang akan dilakukan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Dede Narayana. Pada Pak Ketua, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Manuhara. Kalau salam sudah ya tadi ya. Saya singkat saja biar karena waktunya juga mepet. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mohon izin. Yang pertama tentunya saya haturkan terima kasih kepada yang terhormat, yang kami banggakan, para narasumber yang hebat-hebat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berprestasi pada acara adalah bagian dari acara dan juga di bulan Desember. Jadi ini ketiga yang saya ingat, di mana acara ini koordinator atau yang ini adalah sahabat Mbak Manohara itu, yang di sebelah itu Mas Arif Adi Kuswardono, itu yang beliau. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu, turkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Poin yang kedua adalah bahwa dalam pahamin dan kita rasa sekarang, posisi sebagai informasi kan berpartisipasi aktif, berkontribusi aktif dalam hal apa? Dalam hal informasi publiknya, karena kami kan Komisi Informasi dengan landasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, kami berperan berfungsi untuk literasi, memahamkan sesuatu informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada publik, khususnya di dalam vaksin. Nah, tentunya kita kan sepakat bahwa pandemi COVID ini biar cepat lalu, biar cepat selesai. Salah satunya adalah bahwa kita kan harus melaksanakan vaksin untuk mencapai herd immunity itu. Jadi tentunya kami secara kelembagaan berharap kepada masyarakat, kepada publik, mari sama-sama melaksanakan vaksinasi dengan sesuai yang sudah diatur, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya adalah tujuannya kan yang tadi saya bilang supaya terjadinya herd immunity itu. Dan yang ketiga adalah kami berterima kasih kepada para pihak yang berkontribusi, bekerja sama, bersinergi dengan Komisi Informasi di dalam melaksanakan literasi vaksin ini, sehingga kami bisa melaksanakan vaksin kepada publik dari bulan Desember juga adalah berkat bantuan sinergi dari kementerian atau lembaga terkait. Di sini ada Pak PCPen, Bu Niken, yang juga staf ahli khusus, ada BPOM, dan juga adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan stakeholder lainnya. Terima kasih kami haturkan. Mudah-mudahan apa yang kami perbuat, apa yang Komisi Informasi perbuat ini memberikan kemanfaatan, memberikan positif bagi publik, bagi masyarakat, sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali kehidupan seperti semula. Saya rasa itu saja Mbak Manuhara. Terima kasih dari saya juga kepada Mbak Manuhara dan kepada Berita Satu ya, stasiun televisinya. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Gede Narayana, yang merupakan Ketua Komisi. Bapak, mohon untuk membuka acara Pak, supaya sah acara ini kita buka pada pagi hari ini Pak. Siap. Maka dengan ini kami agenda literasi vaksin ini kami nyatakan dibuka dengan resmi. Pak Ketua, jadi walaupun kita secara online Pak, tapi ketika mendengarkan ketukan sebagai tanda pembukaan itu tetap menenangkan hati Pak. Dan juga tentu saja ini menginspirasi, menyemangati kita semua untuk makin kepo dengan vaksin ini. Karena kalau kita lihat di media sosial ada beberapa catatan seperti setelah divaksin, kemudian ada kepala daerah yang justru malah positif. Nah ini kan harus kita luruskan melalui literasi ini, supaya masyarakat berperan aktif untuk mau mensukseskan kegiatan vaksinasi yang dijalankan
dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Gede. Nah tentu Bapak Ibu, karena di pagi hari ini kita akan dibagi dalam 2 tema besar. Tema yang pertama adalah keamanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dan kemudian nanti di tema yang kedua, vaksinasi COVID-19 untuk ekonomi serta peran badan publik untuk mengatasi pandemi. Nah, Bapak Ibu yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, kalau saya lihat ini saya tengok partisipasinya sudah mencapai 510 orang. Tentu ini merupakan agen-agen untuk bisa membantu pemerintah pusat mensosialisasikan kegiatan vaksinasi. Tetapi tujuan resminya dan target output dari kegiatan kita pada pagi hari ini akan disampaikan secara langsung dan nanti juga akan memoderatori bersama saya agenda kita dengan 2 tema besar tadi. Nah, ini Mas Arief. Mas Arief berkenan untuk sharing dengan kita berkaitan tema besar di hari ini. Iya, memang begini, vaksinasi COVID-19 itu, ini vaksin yang betul-betul baru, baik dalam metode maupun vaksinasinya. Jadi ini adalah sejak ditemukan vaksin cacar ya, 1789 pada tahun itu, ini metode dunia dan korporasi. Sehingga menemukan dalam jangka waktu yang sangat cepat, kurang dari 1 tahun. Iya. Nah, kemarin sudah pertama kali ya, jadi kurang dari setahun di Inggris penerima vaksin pertama sudah dilakukan. Dan kemudian begini, ini target yang terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan juga. Jadi 4,7 miliar 97 begitu, yang nanti harus divaksin untuk menciptakan herd immunity. Iya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, termasuk juga kami. Ini betul-betul cuma dengan benar, tidak menyesatkan, kemudian masyarakat sadar dan bisa berpartisipasi. Itu. Jadi konteksnya itu. Dan kami sudah membekali para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya, PPID, kemudian para pimpinan badan publik dengan kompetensi ya untuk pengelolaan informasi dan juga manajemen komunikasi publik. Dan pertemuan agenda ketiga ini memberikan perspektif yang paling baru, paling update, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih confidence dalam menjalankan tugas dan perannya melakukan menginformasikan program vaksinasi ini kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, karena memang ada kegalauan di masyarakat ini. Ini awalnya dulu pro kontranya adalah halal apa haram, karena bahannya ada yang mengandung bahan haram. Kemudian gratis ada, nah akhirnya pemerintah berbaik hati digratiskan. Selanjutnya ini aman atau enggak, ada dampaknya atau enggak. BPOM sudah menyatakan aman. Nah, nanti kita akan langsung tanya sama BPOM ya Mas ya, supaya masyarakat tenang dalam kaitannya dengan proses vaksinasi ini. Baik Bapak Ibu para narasumber dan juga nanti Mas Arief juga bisa menambahkan ataupun memberikan masukan. Saya sampaikan bahwa untuk diskusi kita, para narasumber akan diberikan kesempatan untuk sharing berkaitan mengenai tema-tema yang tadi sudah saya sampaikan dalam durasi waktu 15-20 menit. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau kurang dari 2 menit waktunya habis, saya akan mengingatkan. Bapak Ibu J. Baik, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Dr. Anda Elrika Andalusia, M. Farmasi Apoteker yang merupakan Direktur Obat BPOM dan Juru Bicara BPOM. Nah ini nanti kita akan mendengarkan sebenarnya sama ini kan sempat deg-degan ya, Mas Arief ya. Ini kan bener uji nggak sih? Kok jangan paksa-paksa cepet, ini bener apa nggak gitu ya Mas Arief ya? Buru-burunya ini beneran atau tidak begitu? Ya. Nah kita tanya ya Mas Arief ya sama Bu Rizka. Silakan Bu Rizka. Selamat pagi Mbak Mara, Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Ibu Niken, selamat pagi Ibu Niken. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih Mbak dan juga semua para hadirin yang ada baik di studio maupun di tempat kediaman masing-masing ya, karena ini disiarkan ya melalui Berita Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita semua patut mensyukuri apa yang kita dapatkan hingga hari ini ya, bahwa kita semua masih dapat berjumpa dan tentunya kita berharap juga kondisi makin menjadi baik dan terus menjadi baik. Kalian perkenankan kami
menyampaikan hal-hal yang terkait dengan vaksin, khususnya terkait dengan khasiat keamanan dan vaksin yang saat ini digunakan dan juga nanti akan digunakan dalam program vaksinasi yang diderita penyakit berat yang tidak memungkinkan mendapatkan vaksin, orang yang alergi terhadap vaksin, kemudian orang yang anak-anak ya, anak-anak dan balita, anak-anak dan juga orang hamil menyusui yang saat ini belum boleh mendapatkan vaksin. Dengan mengurangi kemungkinan kita untuk menjadi orang yang virulen atau yang memaparkan virus, tentunya kita akan melindungi juga orang sekitar kita yang tidak mungkin mendapatkan vaksin tersebut. Apa itu vaksin ya? Vaksin itu mungkin ini sekedar gambaran secara awam dan mudah dipahami, ada suatu senyawa biologis ya, atau dan dari virusnya tersebut diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menstimulasi pembentukan antibodi yang dapat memberikan kekebalan pada suatu penyakit ya. Jadi dia dapat dibuat dari virusnya, whole virus atau dilemahkan, atau yang dibuat dari bagian-bagian virus tersebut. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sekalian membaca atau mendengarkan berita bahwa banyak beberapa jenis-jenis vaksin ya, atau dengan platform vaksin ya, bentuk-bentuk vaksin, ada yang inactivated virus ya, vaksin yang dibuat dari virus yang diinaktivasi, kemudian dari RNA, DNA-nya virus, RNA-nya virus, kemudian dari protein subunit dan dari protein dari virus tersebut yang sebagainya ya. Jadi ini suatu rekayasa genetik teknologi yang intinya adalah satu, membentuk respon antibodi sehingga tubuh kita mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sekarang saya akan masuk bagaimana pengawalan khasiat dan keamanan dari vaksin tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Badan Obat dan Makanan mempunyai mandat untuk memberikan jaminan keamanan, khasiat, mutu dari suatu obat, termasuk di dalamnya adalah vaksin, ya, dari mulai tahap pre-market sampai tahap post-market. Apa yang dimaksud dengan tahap pre-market? Dalam tahap adalah dimulai dari suatu obat vaksin ya, kita pagi ini kita bicara tentang vaksin ya, dimulai dari suatu vaksin tersebut dikembangkan. Mulai dari pelaksanaan penelitiannya, kemudian pelaksanaan uji klinik. Bapak Ibu sekalian mungkin juga mendengarkan bahwa beberapa saat yang lalu sebelum vaksin ini disetujui, kita mengikuti bagaimana progres pelaksanaan uji klinik ya yang dilakukan di Bandung ya, di Universitas Padjadjaran. Nah, disitulah Badan POM ikut mengawal pelaksanaan klinik tersebut agar uji klinik tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kaidah cara uji klinik yang baik ya, untuk melindungi para relawan uji klinik, dan tentunya yang paling penting adalah untuk menghasilkan data yang valid dalam pembuktian khasiat keamanan vaksin ya. Kemudian ini uji klinik adalah aspek khasiat keamanan. Kemudian kita akan melihat aspek mutunya, karena bagaimanapun juga suatu vaksin aman dan berkhasiat kalau tidak diproduksi dengan cara pembuatan obat yang baik yang menghasilkan suatu vaksin yang bermutu, juga tentunya akan tidak berdaya guna ya. Nah, bagaimana Badan POM mengawal proses pembuatan obat supaya mempunyai mutu baik, yaitu dengan melakukan serangkaian inspeksi ya, inspeksi cara pembuatan obat yang baik di sarana produksi yang ada di Bio Farma dan yang ada di Sinovac Beijing. Saat ini kan kita mempunyai satu produk yang dari Sinovac Beijing yang akan dilakukan transfer teknologi di Bio Farma ya, sehingga kedua sarana produksi tersebut harus kita pastikan bahwa mereka menjalankan tugas dalam produksi vaksin dengan baik, dengan mutu yang baik. Nah, dari data-data tersebut barulah kami menerbitkan yang namanya Emergency Use Authorization ya, yang apa itu Emergency Authorization nanti akan kami jelaskan. Nah, setelah tersebut diberikan penggunaan, vaksin tersebut akan didistribusikan dan akan digunakan. Nah, pada tahap post-market, pengawalan yang dilakukan oleh Badan POM adalah pengawalan pada sarana distribusi. Bagaimana masing-masing sarana distribusi tersebut menjalankan
penjagaan rantai dingin, ya, cold chain management atau penjagaan rantai dingin, karena kita tahu vaksin ini membutuhkan suhu 2-8 derajat Celcius dalam proses pendistribusian dan proses penyimpanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa keamanan vaksin ini harus terus dipantau. Tadi sudah kita pastikan sebelum vaksin ini diberi persetujuan penggunaannya, tetapi setelahnya pun kita terus memantau atau yang kita kenal dengan nama pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, ya. Jadi makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, masyarakat nanti yang akan menerima vaksin harus dilakukan pemantauan 30 menit setelah penyuntikan. Kemudian juga diminta untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dialami setelah mendapatkan vaksin. Tujuannya untuk apa? Untuk pendataan dan untuk meninjau vaksin ini terkait dengan keamanannya. Ya, kita terus melakukan pengamatan secara berkesinambungan. Bapak Ibu sekalian, ini tadi Mbak Manohara sudah menyinggung ya, apakah Badan POM terburu-buru atau Badan POM ada penekanan atau ada pemaksaan untuk memberikan emergency use authorization. Kami sampaikan di sini bahwa Badan POM bekerja secara independen, transparan, dan memiliki integritas dalam proses evaluasi vaksin. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa vaksin ini harus berkhasiat, aman, dan bermutu. Badan POM melakukan evaluasi bersama tim, bukan sendiri ya, kita bersama tim yang terdiri dari ahli-ahli bidang vaksin, kemudian perwakilan klinisi, ada dokter-dokter dari berbagai disiplin ilmu, dan juga dari ITAGI. ITAGI itu Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ya, adalah para ahli yang tergabung dalam kelompok yang selalu mengawasi pelaksanaan vaksinasi. Nah, kemudian Badan POM melakukan proses evaluasi ini secara rolling submission atau bertahap, sehingga kita melakukan pentahapan-pentahapan sehingga kalau nanti sudah waktunya data terkumpul semua, kita akan cepat memberikan persetujuan. Jadi kalau kemarin persetujuan itu kita keluarkan, itu sudah melalui suatu serangkaian yang dimulai dari sekitar bulan Oktober kita sudah memulai evaluasi. Ya. Nah, tujuan itu kita kenal dengan nama emergency use authorization. Ya. Emergency use authorization ini bukan berarti sesuatu yang terburu-buru atau pemberian perizinannya dalam dilakukan secara darurat, bukan ya, tetapi pemberian persetujuan dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya. Untuk apa? Untuk suatu obat, dan dalamnya juga vaksin termasuk di dalamnya, yang belum mendapatkan izin edar, ya, atau yang sudah mendapatkan izin edar tetapi indikasinya akan dilakukan untuk indikasi yang baru, yaitu untuk indikasi COVID-19. Nah, sebetulnya EUA ini bukan sesuatu hal yang baru, ya. Emergency use authorization ini sudah diterapkan oleh WHO sudah lama, ya, yang dikenal dengan nama emergency use listing. Kemudian juga otoritas obat di negara-negara lain menerapkan emergency use authorization ini di FDA, di EMA, ya. Di EMA itu Eropa, PMDA itu di Jepang, kemudian di Australia itu juga melakukan hal yang sama dengan istilah yang berbeda-beda tetapi itu sama. Nah, tadi saya kan untuk menjamin bahwa vaksin aman dan berkhasiat itu harus dilakukan oleh rangkaian pengembangan mulai dari uji preklinik. Uji preklinik itu di hewan, ya, uji di hewan, bagaimana dilakukan aman dulu di hewan. Kalau sudah aman di hewan, dia baru boleh masuk ke uji klinik pada manusia. Uji klinik pada manusia pun dilakukan, tidak boleh serta-merta langsung mengikutkan subjek puluhan ribu, ya, tapi dilakukan pada sekelompok orang dengan jumlah yang terbatas, ya, uji klinik fase 1 untuk melihat apakah vaksin tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membentuk antibodi dan juga yang penting adalah aman. Ya, kemudian baru naik ke uji klinik fase 2 dengan jumlah yang subjek lebih besar, sekitar 600 subjek. Nah, untuk vaksin CoronaVac yang sudah kita gunakan, yang sudah kita berikan persetujuan, uji preklinik dan uji klinik fase 1 dan fase 2 ini dilakukan di Tiongkok.
Kemudian uji klinik fase 3-nya dilakukan di beberapa negara, ya, diantaranya di Indonesia yang dilakukan di Bandung, ya. Kita cukup bangga dan apresiasi dengan para peneliti yang ada di Bandung yang telah melakukan uji klinik ini dengan memberikan hasil yang dapat kita gunakan untuk persetujuan. Uji klinik fase 3 tidak dilakukan di Tiongkok. Ini juga menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok negara pembuatnya saja tidak membuat uji klinik fase 3? Atau kenapa dilakukan di sana gitu ya? Uji klinik 3 ini tujuannya adalah untuk melihat efikasi suatu vaksin. Melihat suatu efikasi vaksin, kita harus melakukan uji klinik di daerah yang masih terjadi pandemi yang sangat tinggi. Nah, sementara di Tiongkok dalam periode sekitar bulan Oktober-November itu sudah mulai turun dan bahkan sudah hampir mencapai zero ya kejadian COVID-nya, sehingga kita tidak mungkin melakukan uji klinik di sana. Kita nanti tidak bisa melihat bagaimana daya proteksi vaksin tersebut terhadap virus yang karena memang kejadiannya sudah tidak ada di Tiongkok. Oleh karena itu dilakukan di negara-negara yang masih tinggi tingkat kejadiannya. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki untuk memberikan persetujuan, kita memiliki data khasiat dan keamanan, ya. Untuk vaksin CoronaVac ini tadi sudah saya sampaikan, studi fase 1 dan fase 2 di Tiongkok itu menunjukkan suatu keamanan yang baik, ya. Kemudian juga respon imun yang baik. Respon imun untuk uji klinik fase 1 ini sudah diamati sampai 6 bulan setelah pemberian dosis kedua. Dengan angka seropositifnya masih 77,97%. Nah, bagaimana dengan di Indonesia studi kliniknya? Kita mempunyai studi klinik dengan hasil yang baik, dengan validitas yang dapat dipercaya, ya, dengan imunogenisitas atau kemampuan dari vaksin tersebut membentuk respon imun yang baik, di mana pada 3 bulan setelah pemberian vaksin kedua, persentase subjeknya masih atau seropositifnya masih 99,23%, ya, dengan efikasi vaksin 65,3%. Nah, dalam memberikan persetujuan, kita juga mengambil data-data dari Turki dan Brasil untuk keragam populasi penelitian. Kalau kita ketahui di Indonesia ini, kemarin relawan uji kliniknya random ya pada populasi masyarakat umum. Ada yang dari pedagang sampai para birokrat, ya, para ilmuwan dan sebagainya. Sementara di Turki dan Brasil dia mempunyai populasi yang berbeda. Di Brasil dia menggunakan yang semuanya adalah tenaga kesehatan. Kesehatan 20% dan pekerja berisiko tinggi 80%. Dan data-data tentunya memberikan teman dari hasil uji klinik kita. Penting bahwa dari seluruh uji klinik yang dilakukan di 3 negara ini mempunyai data keamanan yang baik, ya, dengan efek samping ringan dan sedang yang bersifat lokal maupun bersifat sistemik. Bersifat sistemik itu yang pada tubuh yang dirasakan seluruh tubuh kita, tapi kalau lokal itu pada tempat penyuntikannya saja, yang derajatnya 1 dan 2, ya. Kemudian yang derajat berat itu tidak lebih dari 1%, hanya 0,1 sampai 1%. Nah, dan dapat result dapat disembuhkan dengan pengobatan atau dengan berjalannya waktu, ya. Beberapa, ya. Kita berkenan mungkin dipercepat Ibu karena durasi 20 menitnya sedikit. Oke. Ya, baik, terima kasih, ya. Ini tadi saya jelaskan bahwa vaksin itu harus memiliki imunogenisitas, yaitu membentuk antibodi tubuh, ya. Kemudian dia harus mempunyai efikasi. Apa makna dari efikasi tersebut? Bahwa efikasi adalah untuk estimasi angka penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang mendapatkan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Ya, dalam hal ini, dalam uji klinik ini,
dari orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19, dari relawan yang terinfeksi COVID-19, kita akan melihat berapa banyak mereka yang dari kelompok mendapatkan vaksin dan berapa banyak dari mereka yang mendapatkan placebo atau tidak mendapatkan vaksin. Dan dari angka tersebut mendapatkannya 65%. Artinya kita memiliki perlindungan sebesar 65% dibandingkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin. Atau lebih mudahnya, kesempatan kita untuk terinfeksi adalah 3 kali lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin. Nah, efektivitas vaksin itu akan kita lihat pada jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang kita kenal dengan nama CoronaVac dengan kemasan vial 1 dosis. Vaksin ini ditujukan untuk memberikan perlindungan profilaksis kepada orang-orang yang berusia 18 sampai 59 tahun terhadap serangan virus SARS-CoV-2. Ya. Untuk yang usia lansia, kita sedang dalam proses evaluasi. Dengan orang-orang yang mendapatkan vaksin adalah orang yang dengan hipersensitif pada vaksin atau pernah mengalami alergi pada vaksin, kemudian primary immunodefisiency atau mempunyai penyakit imunodefisiensi. Yang perlu diingat adalah bahwa vaksin ini mempunyai dosis 2 kali dengan interval 14 hari. Ya. Dengan interval 14 hari tersebut, kita dapat membentuk imunitas di dalam tubuh. Jadi kalau ini yang perlu kita perhatikan kepada para masyarakat, bahwa kita harus mengikuti 2 schedule dosis ini. Kalau masih diberikan dosis pertama, antibodi yang terbentuk belum optimal, ya, sehingga perlindungan juga belum maksimal kepada tubuh kita. Perlindungan yang paling tinggi adalah 14 hari setelah suntikan yang kedua. Nah, karena itu kalau ada berita-berita atau ada kejadian di mana orang mendapatkan infeksi setelah mendapatkan vaksin, yang pertama tentunya itu disebabkan karena kekebalan dalam tubuh kita belum terbentuk, ya, karena memang harus dilakukan 2 kali. Nah, ini beberapa vaksin yang juga nanti akan kita gunakan dan sudah mendapatkan persetujuan di global dan akan digunakan di Indonesia. Nah, tentunya kita juga tetap akan mengutamakan bahwa pengembangan vaksin di Indonesia juga dilakukan untuk kemandirian vaksin. Nah, ini ada yang kita kenal dengan nama vaksin merah putih. Ini akan nanti dikembangkan jangka panjang dan kita berharap ini kita akan memiliki di Indonesia. Nah, ini yang paling penting mungkin Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan infodemik yang saat ini banyak beredar, ya, sebaiknya kita secara bijak untuk mendengarkan atau mendapatkan berita tentang vaksin ini, ya, dapatkan info resmi tentang vaksin ini dari informasi yang resmi, dan tentunya kalau ingin mendapatkan informasi yang lengkap tentang keamanan vaksin ini dan juga tentang mutu vaksin, Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi website kami di www.pom.go.id. Nah, ini beberapa berita-berita hoax yang tentunya kita harus singkirkan, dan mudah-mudahan dengan melalui media-media informasi seperti saat ini, kita akan meluruskan beberapa berita-berita hoax yang pernah beredar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kami sampaikan bahwa tentunya upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini membutuhkan kerjasama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, khususnya dalam mensukseskan program vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity. Kemandirian dan kredibilitas Badan POM sebagai otoritas obat dan makanan kita selalu tegakkan untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya, dan dunia internasional, serta juga untuk upaya membangun kesehatan bangsa dan dunia industri farmasi dalam kontribusi pembangunan ekonomi. Badan POM selalu mengawal keamanan dan mutu vaksin dengan bekerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, juga lintas sektor, industri farmasi, juga sarana-sarana pelayanan kesehatan, agar program vaksinasi ini dapat dijalankan dengan baik. Dan yang paling penting bahwa masyarakat mempunyai peranan penting untuk kita bersama-sama keluar dari pandemi ini dengan percaya kepada pemerintah dan mendukung program vaksinasi. Ikut divaksin dan melaporkan jika ada kejadian ikutan fase imunisasi untuk dapat segera ditangani. Setelah divaksin, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi dari kerumunan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit ya. Ya. Semoga ini menambah dengan informasi yang diberikan sebelumnya di training for trainer gratis vaksin. Jadi terima kasih Bu Rizka. Tapi nanti barangkali akan ada sesi pertanyaan Bu. Barangkali ada yang belum jelas. Nanti bisa sekalian ditanyakan untuk langsung kepada Bu Rizka. Jadi silakan Bapak Ibu langsung saja menuliskan di kolom Q&A namanya siapa, dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Langsung saja nanti disampaikan, kita akan elaborasi lebih lanjut supaya bisa direspon oleh para narasumber. Karena tentu kita pengen tahu ya, apa sih bedanya yang merek A, merek B, merek C, karena orang kan ada, gua nggak mau yang ini, maunya nah, kadang-kadang kayak gitu. Saya boleh milih toh, saya mau divaksin tapi saya mau milih, gitu. Nanti kita coba tanya ya sama Bu Rizka lebih lanjut apa bedanya, karena khawatirnya ini tuh dari virusnya, kalau ini tuh dari plasma darah, kalau ini dari mana? Nanti kita tanya dari Beko bedanya ya Mas. Biar kekepuan kita terhadap vaksin ini terjawab pada pagi hari ini. Baik. Nah ini Bu Rizka, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Rizka, mohon berkenan untuk merespon Bu Rizka. Yang pertama dari Sulis Kominfo Kabupaten Rembang. Bagi yang memiliki penyakit yang sudah di jantung tidak akan mendapatkan vaksin. Nah, langkah apa kemudian yang dilakukan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin, Bu? Kemudian dari Dian Ayuning Tias, ada informasi yang efek setelah disuntik vaksin mengakibatkan kehilangan antibodi selama 6 bulan. Nah, apa ini benar? Mohon berkenan untuk mengkonfirmasi. Kemudian ada di Saudi juga pakai Sinovac. Disampaikan memakai antivirus itu apakah suatu kewajiban? Nah, apa dendanya bagian dari fatwa MUI? Nanti mohon berkenan Pak Kiai meresponnya. Silakan Bu Rizka untuk merespon terlebih dahulu. Termasuk mungkin tadi ditambah apa yang Pak Kiai sudah sampaikan mengenai vaksinasi supaya lebih gampang secara singkat saja. Monggo Bu Rizka. Dengan individu-individu atau person-person yang tidak boleh mendapatkan vaksin. Tadi kami jelaskan ya bahwa yang utama tidak boleh menerima vaksin adalah orang yang mempunyai riwayat alergi terhadap vaksin. Kemudian juga orang yang mempunyai penyakit autoimun atau imunodefisiensi atau penurunan imunitas yang primer. Tetapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin, ya, yaitu beberapa orang atau orang-orang yang memiliki penyakit komorbid, ya, penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta yang bagaimana yang tidak boleh mendapatkan vaksin. Kalau penyerta tertentu, hipertensi, kemudian penyakit itu sudah terkontrol, artinya dia sudah berobat rutin, kemudian juga hipertensinya dapat jaga sampai tinggi, ya, tekanan darahnya, kemudian juga kalau penyakit diabetes juga mempunyai kadar gula darah yang terkontrol dengan obat-obatan, itu dibolehkan menggunakan vaksin, ya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi harus mendapatkan perhatian. Jadi artinya sebelum mendapatkan vaksin harus benar-benar dipastikan bahwa penyakitnya tersebut tidak dalam kondisi akut atau saat ini sedang dalam kondisi yang terkontrol. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin tersebut, ya, orang penyakit jantung yang berat, atau hipertensi, atau diabetes, atau penyakit kanker yang sedang dalam pengobatan yang tidak mungkin mendapatkan vaksin tersebut, tentunya harus menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang tidak layak menerima vaksin atau bisa menerima vaksin, kita divaksinasi, kita ikut melindungi orang yang tidak mungkin atau vaksinasi tersebut, karena kita mengurangi paparan virus atau mengurangi atau menurunkan virulensi tersebut, ya. Jadi caranya tentunya orang-orang yang tidak dapat menerima vaksin tadi dengan menerapkan protokol kesehatan sudah pasti, ya, karena dia intervensi obat-obatan dan tubuhnya. Dan yang terpenting adalah kontribusi kita sebagai orang yang dapat menerima vaksin itu dapat melindungi mereka-mereka yang tidak dapat menerima vaksin tersebut. Nah, ini tentunya pentingnya, tadi saya sudah menyampaikan ada
3 hal yang penting yang kenapa kok kita harus divaksin selain untuk melindungi diri, kemudian membentuk herd immunity dan juga melindungi orang-orang yang tidak untuk diberikan vaksin. Nah, yang orang tersebut tentunya satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, saya agak jelas ya, apakah vaksin tersebut justru akan menghilangkan antibodi dalam tubuh kita? Begitu pertanyaannya. Ya, betul. Karena informasinya berkembang seperti itu, Bu. Ya, tadi sudah kami jelaskan ya bahwa vaksin itu adalah suatu senyawa biologik ya, apakah itu dari virusnya yang dimakan atau bagian dari virusnya ya yang kemudian dalam suatu proses tertentu akan dibuat yang dimasukkan dalam tubuh kita dan dia membentuk suatu antibodi, merangsang tubuh kita membentuk antibodi ya, merangsang tubuh kita membentuk antibodi yang antibodinya spesifik terhadap virus tersebut yang nantinya kalau kita kemasukan virus tersebut, antibodi tersebut akan melawan virus tersebut. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa justru akan menurunkan antibodi, tentunya tidak sesuai ya, tidak. Ya. Baik. Baik, terima kasih, Prof.